Xabi, quite a game, quite a performance. What did you make of it tonight? Yeah, it was really entertaining game, thrilling game, intense on the pitch. 31 detik. Hanya membutuhkan waktu 31 detik bagi João Pedro untuk melakukan sesuatu yang selama bertahun-tahun gagal dilakukan banyak striker Chelsea. Mengenakan nomor punggung 9 yang selama lebih dari 2 dekade identik dengan tekanan dan kegagalan di Stamford Bridge. João Pedro justru langsung mencetak gol pada pertandingan pembuka Premier League musim 2026-2027. Dan yang membuatnya semakin menarik, gol itu pun tercipta di Craven Cottage, markas Fulham, tempat di mana pemilik nomor 9 sebelumnya, yakni Liam Delap, mencetak satu-satunya gol Premier League-nya di musim lalu. Sebuah kebetulan atau justru pertanda bahwa kutukan nomor 9 Chelsea akhirnya benar-benar terakhir. Sebelum kita masuk lebih jauh, buat kalian para pecinta sepak bola yang tidak ingin ketinggalan berita transfer, kisah pemain, fakta menarik, dan analisis sepak bola terbaru, jangan lupa untuk subscribe ke Soccerverse Reborn, aktifkan lonceng notifikasinya, dan dukung terus channel ini. Karena di Soccerverse Reborn, kita tidak hanya membahas siapa yang mencetak gol, kita akan membahas cerita di balik gol tersebut. Dan kali ini ceritanya dimulai dari angka nomor 9. Craven Cottage, London. Musim baru Premier League baru saja dimulai. Chelsea memasuki era baru bersama Xabi Alonso. Sementara João Pedro berdiri di garis depan sebagai penyerang utama. Tidak ada yang tahu bahwa hanya beberapa detik kemudian sejarah baru pun akan tercipta. Chelsea langsung memberikan tekanan sejak awal pertandingan. Berdasarkan laporan resmi Chelsea, proses gol bermula ketika Mason Lacroix memenangkan duel udara dan bola pun kemudian jatuh kepada Cole Palmer. Sang gelandang pun menyerahkan bola kepada João Pedro yang berhasil lolos dari penjagaan lini belakang Fulham. Dan kemudian, João Pedro pun mengangkat kepalanya. Leno pun keluar dari sarangnya. Sang striker tidak terburu-buru. Ia memilih penyelesaian yang dingin. Sebuah chip melambung melewati tubuh Leno dan jatuh tepat ke dalam gawang. Dan terjadilah gol. Waktu yang tercatat sekitar 31 detik. Opta pun kemudian mengonfirmasi bahwa gol tersebut merupakan gol tercepat yang pernah tercipta pada pekan pembuka Premier League. Bukan sekedar gol cepat, ini adalah sebuah pernyataan. João Pedro seolah ingin mengatakan kepada seluruh dunia bahwa nomor 9 Chelsea tidak lagi harus menjadi simbol ketakutan. Menariknya, pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Chelsea. João Pedro pun membuka skor. Kemudian Morgan Rogers mencetak gol kedua dan Cole Palmer memastikan gol ketiga Chelsea pada babak kedua. Fulham pun sempat memberikan perlawanan melalui Josh King dan Gonzalo Garcia, tetapi Chelsea mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Bagi Xabi Alonso, kemenangan tersebut menjadi awal yang sempurna. Bagi João Pedro, ini jauh lebih besar. Sebab hanya 3 hari sebelum pertandingan tersebut, Chelsea pun mengumumkan bahwa sang striker telah menandatangani kontrak barunya yang membuatnya pun bertahan di Stamford Bridge hingga 2034. Klub juga mengonfirmasi bahwa João Pedro mencetak 20 gol di seluruh kompetisi pada musim 2025-2026 dan terpilih sebagai Player of the Season pilihan supporter Chelsea. Artinya, Chelsea bukan hanya memberikan nomor 9, Chelsea pun memberikan tanggung jawab. Mereka memberikan kepercayaan. Dan mereka pun menjadikan João Pedro sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang. Bahkan sebelum pertandingan melawan Fulham, Xabi Alonso telah berbicara positif mengenai sang striker. Pelatih asal Spanyol tersebut menilai João Pedro memiliki karakter kepemimpinan dan merasa senang melihat sang pemain pun berkomitmen hingga 2034.
Namun, kontrak panjang dan performa musim sebelumnya bukan berarti tekanan menghilang. Justru sebaliknya, karena sekarang João Pedro harus membuktikan bahwa dirinya bukan hanya striker yang sedang berada dalam momentum terbaik. Ia harus membuktikan bahwa dirinya memang layak menjadi nomor 9 bagi Chelsea. Ada nomor punggung yang hanya dianggap sebagai angka. Namun di Chelsea, nomor 9 memiliki cerita yang berbeda. Selama bertahun-tahun, nomor tersebut pun menjadi simbol ekspektasi yang luar biasa besar. Striker yang mengenakannya pun dituntut menjadi pencetak gol utama, ujung tombak serangan, sekaligus pemain yang mampu membawa Chelsea melewati pertandingan-pertandingan besar. Masalahnya, banyak nama besar pun justru gagal memenuhi ekspektasi tersebut. Mateja Kezman, Hernan Crespo, Fernando Torres, Radamel Falcao, Alvaro Morata, Gonzalo Higuain, Romelu Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang, dan kemudian Liam Delap. Nama-nama tersebut memiliki reputasi besar sebelum mengenakan seragam Chelsea. Tetapi ketika menggunakan nomor 9, sebagian besar dari mereka pun kesulitan menunjukkan konsistensi yang diharapkan. Bahkan istilah kutukan nomor 9 Chelsea begitu populer sampai menjadi bagian dari pembicaraan sepak bola Inggris. Gol pun pernah mengulas panjang sejarah nomor tersebut dan menyebutkan bagaimana para striker besar justru mengalami kesulitan ketika memakai nomor 9 di Stamford Bridge. Tentu saja secara logis tidak ada kutukan dalam sepak bola. Nomor punggung tidak bisa membuat seorang striker kehilangan kemampuan mencetak gol. Tetapi tekanan psikologis adalah sesuatu yang nyata. Ketika seorang pemain mengenakan nomor yang sudah memiliki reputasi buruk, setiap kegagalan akan langsung dibandingkan dengan para pendahulunya. Satu pertandingan tanpa gol, mulai muncul pertanyaan. 2 pertandingan, keraguan. 5 pertandingan, media pun mulai membicarakan kutukan. Dan setiap peluang yang gagal dikonversi akan menjadi bahan baru untuk memperkuat narasi tersebut. Liam Delap adalah contoh terbaru. Chelsea pun mendatangkannya dari Ipswich Town dan memberinya nomor 9. Sebelum musim 2025-2026 dimulai, Delap datang dengan reputasi sebagai striker muda yang mampu mencetak gol di Premier League. Namun, perjalanan tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Musim berikutnya pun, nomor 9 kembali berganti pemilik. Dan kali ini, Chelsea memilih João Pedro. Menariknya, João Pedro lah justru memiliki modal yang berbeda. Karena ia pun memasuki musim baru setelah mencetak 20 gol di seluruh kompetisi dan memenangkan penghargaan Player of the Season versi supporter Chelsea. Tetapi ada satu detail yang membuat cerita ini semakin menarik. Gol pertama João Pedro musim ini pun tercipta di stadion yang sama dengan tempat Liam Delap mencetak satu-satunya gol Premier League-nya pada musim sebelumnya. Seolah sejarah kembali ke tempat yang sama. Tentu saja, kita tidak bisa menyebutnya sebagai bukti bahwa kutukan benar-benar ada. Tetapi untuk sebuah cerita sepak bola, kebetulan tersebut terlalu menarik untuk diabaikan. Satu gol dalam 31 detik memang luar biasa. Namun, musim Premier League tidak ditentukan oleh satu pertandingan. Dan inilah bagian yang paling penting dari cerita João Pedro. Ia telah memenangkan pertempuran pertama, tetapi perang sesungguhnya baru dimulai. Klub pun melihatnya sebagai bagian penting dari masa depan. Bahkan sebelum musim dimulai, João Pedro pun mengatakan bahwa pembicaraannya dengan Xabi Alonso ikut membuatnya pun semakin yakin untuk memperpanjang masa tinggalnya di Chelsea. Sang pemain mengaku merasa seperti berada di rumah sejak bergabung dengan klub tersebut. Sekarang, tugasnya adalah membuktikan kepercayaan tersebut. Dan tuntutan Xabi Alonso terhadap seorang striker tidak berhenti pada mencetak gol. Dalam sistem yang ingin dibangun oleh Alonso, penyerang harus mampu terlibat dalam berbagai fase permainan. Ketika Chelsea kehilangan bola, João Pedro harus menjadi pemain pertama yang memberikan tekanan. Ketika Chelsea membangun serangan, ia harus mampu turun dan menghubungkan permainan. Dan ketika peluang datang, dialah yang harus menyelesaikannya.
Pertandingan melawan Fulham pun memberikan gambaran awal tentang bagaimana trio Joe Pedro, Morgan Rogers, dan Cole Palmer bisa menjadi pusat permainan penyerangnya Chelsea. Reuters pun mencatatkan bahwa ketiganya menjadi pencetak gol dalam kemenangan 3-2 Chelsea. The Guardian pun juga menyoroti ketiganya sebagai bagian dari lini depan yang memberikan energi besar dalam debut Premier Alonso. Namun pertandingan itu juga memperlihatkan bahwa Chelsea masih memiliki pekerjaan rumah. Mereka mampu mencetak 3 gol tetapi juga kebobolan 2. The Guardian pun menilai Chelsea menunjukkan permainan menyerang yang menarik, tetapi masih memiliki kelemahan dalam pertahanan dan mengelola pertandingan. Dan bagi Joe Pedro secara pribadi, tantangan terbesar bukan lagi membuktikan bahwa ia mampu mencetak gol. Ia pun sudah melakukannya. Tantangannya adalah konsistensi. Apakah ia bisa mencetak gol ketika Chelsea menghadapi lawan yang bertahan lebih dalam? Apakah ia bisa menjadi pembeda dalam pertandingan besar? Apakah ia mampu mempertahankan produktivitas ketika tekanan meningkat? Dan yang paling penting, apakah ia mampu membuat nomor 9 Chelsea akhirnya memiliki cerita yang berbeda? Karena saat ini Joe Pedro tidak memulai kisahnya sebagai nomor 9 dengan ketakutan. Ia pun memulainya dengan sebuah rekor, 31 detik. Kutukan itu mungkin telah berakhir. Namun sepak bola tidak pernah memberikan penghargaan berdasarkan satu momen. Ia menuntut pembuktian berulang kali, setiap pekan, setiap pertandingan, setiap peluang, dan juga setiap gol. Karena jika Joe Pedro benar-benar mampu mempertahankan performanya, maka cerita nomor 9 Chelsea bisa berubah untuk selamanya. Satu musim penuh dibutuhkan untuk benar-benar menghapusnya. Pada akhirnya, 1 gol dalam 31 detik memang belum cukup untuk memastikan bahwa kutukan nomor 9 Chelsea benar-benar telah berakhir. Namun, Joe Pedro sudah memberikan awal yang luar biasa. Kini, tantangannya adalah menjaga konsistensi dan membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pencetak gol cepat, tetapi benar-benar menjadi mesin gol baru Chelsea di era Xabi Alonso. Bagaimana menurut kalian? Apakah Joe Pedro mampu menjadi nomor 9 yang akhirnya mematahkan kutukan Chelsea? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe ke Soccer First Reborn. Aktifkan lonceng notifikasinya dan ikuti terus berita sepak bola terbaru, transfer pemain, kisah inspiratif, serta analisis menarik lainnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video berikutnya yang hanya ada di Soccer First Reborn.